Bapak Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, sebelum memulai kegiatan, mohon izin memberi pantun ya Bapak Ibu ya. Oke. Pagi-pagi minum air hangat. Tidak lupa menyantap coklat. Assalamualaikum wahai sahabat. Pagi-pagi harus semangat, semangat pagi. Luar biasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rijai. Saya merupakan widya suara dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur yang akan membersamai Bapak Ibu untuk sesi pelatihan ini, yaitu Jurus 1 Kenali Potensi. Nah, Bapak Ibu, untuk mata pelatihan kita ini adalah 7 jurus BK Hebat. Untuk materi sesi ini kita akan bahas khusus jurus 1, yaitu tentang kenali potensi. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan Bapak Ibu bisa mengidentifikasi atau mengeksplorasi potensi, minat, bakat, gaya belajar, dan kecenderungan karir melalui teknik asesmen sederhana. Kemudian untuk indikator tujuan pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan bisa mengidentifikasi potensi gaya belajar, kecerdasan majemuk, dan minat karir melalui hasil asesmen sederhana. Oke, di sini ada kata-kata motivasi sedikit Bapak Ibu. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya yang bermutu, tapi guru yang bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Dari kata-kata motivasi ini Bapak Ibu, hal ini tidak bisa terjadi jika kita tidak bisa mengenali dan mengetahui potensi pada anak didik kita. Dengan mengenali potensi anak didik kita, tentu anak tersebut nanti harapannya menjadi orang-orang yang hebat dan bermutu. Oke, ini betul ya Bapak Ibu? Dari guru BK, guru mapel, guru wali untuk jenjang SD dan SMP, betul? Oke. Nah Bapak Ibu, di sini saya ada ice breaking. Bapak Ibu silakan membuat perahu kertas. Silakan mengikuti instruksi yang ada di layar. Jadi Bapak Ibu, saya tidak akan menginstruksikan melalui lisan ataupun melalui praktek. Silakan Bapak Ibu melihat tulisan yang ada, lakukan praktek untuk membuat perahu kertas tersebut. Silakan. Sudah? Sudah. Oke, ada yang sudah selesai? Oke, beri aplaus teman-teman buat review yang sudah selesai. Luar biasa. Kira-kira nih, ada yang bisa mengambil kesimpulan nggak? Ada masa refleksi nggak dari kegiatan kita tadi? Silakan. Dari aktivitas membuat perahu kertas tadi, ternyata setiap orang memiliki kemampuan dan bergaya belajar yang berbeda. Sehingga untuk teman-teman yang memiliki gaya belajar visual bisa dengan mudah membuat perahu kertas gaya instruksi yang sudah diberikan oleh fasilitator. Oke, luar biasa. Beri aplaus Bapak Ibu untuk kami luar biasa ya atas refleksi yang dilakukan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu untuk materi kita pada sesi ini. Nah Bapak Ibu, materi ini merupakan materi pertama ya Bapak Ibu ya untuk 7 jurus BK Hebat ini. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai di sini mari kita lihat studi kasus berikut ini. Nah Bapak Ibu, studi kasus ini sudah saya berikan ke Bapak Ibu melalui lembar kerja atau modul di grup WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Ini coba saya bacakan ulang. Nah Bapak Ibu, jadi di sebuah hutan ada sekelompok hewan mau membuat sekolah. Banyak sekolah yang mendaftar. Salah satunya elang. Di sini yang menjadi kepala sekolah adalah gajah dan wakil kurikulum adalah cita, sekaligus marketing di sekolah tersebut. Nah, elang mengikuti kegiatan karena dia merasa yakin jago, karena dia kan jago terbang Bapak Ibu. Dan dia merasa yakin bakal unggul dibanding teman-teman yang lain. Pada saat proses pembelajaran, khususnya pada pelajaran berlari, ternyata elang kesulitan. Dia jatuh, bangun lagi. Memanjat dia juga kesusahan sampai pada pelajaran menyelam dia hampir tenggelam Bapak Ibu. Pada akhir pembelajaran dan pembagian raport, hasilnya apa? Hasilnya adalah nilai si elang semua atau merah. Nah di sini elang sangat kecewa dan sedih
Dia sedih bukan karena nilainya, tapi dia sedih karena sudah membuang waktu untuk belajar berenang, belajar berlari, dan belajar memanjat sampai dia lupa cara terbang. Teman-teman yang lain terdiam, kepala sekolah juga terdiam. Namun uniknya, Bu Cita malah buka gelombang kedua untuk MPLS di hutan tersebut. Kira-kira di sini nanti bagaimana sih pendapat Bapak Ibu untuk aktivitas atau studi kasus ini? Silakan Bapak Ibu bagi kelompok. Oke, kelompoknya seperti ini saja Bapak Ibu. Kelompok bikin jadi 3 kelompok. Nanti silahkan Bapak Ibu scan barcode yang ada di sini. Oke, berikan pendapat Bapak Ibu terkait hasil studi kasus tadi. Silahkan didiskusikan secara berkelompok. Hasil tersebut ditampilkan melalui panel. Sudah? Sudah. Oke, nah di sini kita sudah melihat Bapak Ibu ini hasil diskusi dari Bapak Ibu sekalian. Silahkan kelompok 1 mungkin bisa menyampaikan hasil presentasi untuk studi kasus ini. Baik Pak IJ, saya Malva dari kelompok 1. Saya ingin menyampaikan tentang cerita tadi ya Pak IJ ya. Cerita ini mengandung pelajaran yang sangat dalam ya Pak. Karena seringkali kita itu sibuk untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan kita. Sampai kita tuh lupa sebenarnya kita tuh harus mengembangkan kekuatan yang menjadi keunggulan kita. Jadi jangan cuma terpacu atau terfokus ke kelemahan kita aja. Mungkin begitu Pak IJ. Terima kasih. Bapak Ibu untuk kelompok 1 luar biasa ya. Terima kasih sudah memberikan hasil diskusinya. Nah Bapak Ibu, jadi potensi itu penting Bapak Ibu. Jadi kita perlu mengetahui, kenali potensi pada diri kita. Nah potensi dirinya apa sih Bapak Ibu? Potensi dirinya adalah kekuatan, bakat, minat, kemampuan, dan karakter positif yang ada pada Bapak Ibu, dan harapannya bisa dikembangkan dengan mengenali dan mengetahui potensi pada diri kita masing-masing. Kita bisa mengetahui arah minat kita sampai menentukan strategi apa pada saat kita menemukan sesuatu hal. Oke. Nah jadi Bapak Ibu, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah bukan melihat apa yang belum kita kuasai, bukan melihat dari apa yang menjadi kelemahan kita, tapi kita melihatnya dari segi apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekuatan kita untuk bisa kita kembangkan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk mengetahui potensi diri kita, di sini Bapak Ibu diberikan 3 tes. Jadi ada 3 Bapak Ibu, ada tes gaya belajar, tes kecerdasan majemuk, dan tes peta arah minat jenjang karir. Nah yang pertama, tes gaya belajar ini untuk mengetahui cara belajar terbaiknya buat Bapak Ibu, apalagi nanti untuk muridnya gitu ya Bapak Ibu. Hasilnya maksimal bagaimana? Nah, ada tiga gaya belajar di sini. Ada gaya visual, ada auditori, ada gaya kinestetik. Kalau visual jelas dia belajar lebih mudah dengan cara melihat, auditori dengan cara mendengarkan, dan dengan kinestetik melalui gerakan atau aktivitas langsung. Nah, Bapak Ibu silakan melakukan scan barcode yang ada. Silakan Bapak Ibu ikuti tes yang ada, nanti akan keluar hasilnya Bapak Ibu masuk gaya belajar yang mana. Sudah? Sudah, oke. Kita lanjut. Kemudian Bapak Ibu ada tes yang kedua adalah tes kecerdasan majemuk. Nah tes kecerdasan majemuk ini Bapak Ibu ada 8. Ada linguistik atau verbal, ini terkait dengan bahasa. Kemudian ada logis matematis, ini terkait dengan angka, berpikir logis. Kemudian ada visual spasial, ini peka terhadap warna, bentuk atau ruang. Kemudian ada kinestetik, ini melalui aktivitas langsung. Kemudian musikal, nah ini terkait dengan suara. Kemudian interpersonal, ini mudah bergaul. Kemudian mampu memahami perasaan orang lain. Selanjutnya intrapersonal, kalau tadi ke orang lain, intrapersonal ini ke diri sendiri. Dan terakhir adalah naturalis, orang-orang yang menyukai alam, hewan, dan tumbuhan. Silakan Bapak Ibu scan barcode yang ada untuk mengidentifikasi jenis kecerdasan majemuk dari Bapak Ibu. Sudah? Sudah. Oke, kita lanjut yang tes ketiga ya Bapak Ibu. Nah yang tes ketiga ini adalah tes peta arah minat karir. Di sini Bapak Ibu kita menggunakan tes riaset. Nanti
Ada 6 hasilnya Bapak Ibu. Ada realistik ini orang yang suka bekerja dengan alat, kemudian mesin, kegiatan fisik. Ini contohnya nanti kalau hasilnya begini nanti bisa jadi mekanik, kemudian teknisi, politisi, dan lain-lain. Kemudian jika nanti hasilnya investigasi, ini nanti Bapak Ibu untuk orang-orang yang suka menganalisis, meneliti. Ini cocoknya nanti karirnya bagaimana? Bisa jadi ilmuwan, dokter, Bapak Ibu. Kemudian ada artistik, ini orang-orang yang suka kreatif, imajinatif. Nanti ini bisa profesi untuk dia ini bisa jadi seniman, kemudian desainer, artis, dan lain-lain. Kemudian ada sosial. Nah, sosial ini orang yang peduli, empati, dan punya komunikasi yang baik. Contohnya bisa jadi guru, konselor, ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada enterprising. Enterprising ini orang yang suka memimpin. Berarti nanti contoh profesi atau karirnya nanti yang cocok adalah jadi pengusaha, direktur, marketing, pengacara. Begitu Bapak Ibu. Dan terakhir ada konvensional. Nah, ini orang-orang yang suka bekerja secara sistematis atau prosedural. Cocoknya nanti jadi apa? Cocoknya nanti untuk profesi orang seperti ini bisa jadi akuntan, administrasi, bagian keuangan, atau bagian sekretaris. Gitu Bapak Ibu. Silakan dicek Bapak Ibu. Untuk tes ini silakan scan barcode yang ada. Nanti akan ada muncul salah satu arah minat karir apa yang Bapak Ibu cocok. Sudah? Sudah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh? Terima kasih Pak. Bagaimana jika hasil gaya belajar saya melampirkan 3 gaya belajar yang berbeda, namun dengan presentasi yang berbeda-beda? Terima kasih pertanyaannya. Kemudian Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi jika hasilnya lebih dari 1, Bapak Ibu bisa kayak belajarnya audio sama visual. Nanti hasil tes tadi ada satu yang dominan, persentasenya lebih tinggi. Nah, dominan itu yang nanti akan kita pilih Bapak Ibu. Jadi kita tidak fokus ke satu saja gaya belajar. Sebenarnya kita punya kemampuan lain, tapi ada satu yang lebih dominan. Hasil dari asesmen tadi silakan Bapak Ibu nanti tuliskan di lembar kerja yang sudah saya sediakan. Saya sudah kirim di grup ya Bapak Ibu ya, di grup WhatsApp. Silahkan dikerjakan secara berkelompok. Nanti hasilnya ini Bapak Ibu digunakan untuk aktivitas kita berikutnya. Tadi hasilnya gaya belajarnya ada apa saja? Ada yang kinestetik, kemudian audio. Oke, ada yang visual juga. Yang kecerdasan musikal ada nggak? Ada. Oke, Bapak Ibu, itu untuk hasil asesmen kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu, seluruh asesmen tadi disimpan, di screenshot buat identifikasi kita. Nah Bapak Ibu, ada yang bisa kasih kesimpulan dari kegiatan ini? Boleh? Izin Pak Ijai, saya menyampaikan kesimpulan dari kegiatan hari ini. Kami sudah belajar tentang apa saja jenis tes untuk mengenali potensi diri, kemudian mengetahui jenis-jenis gaya belajar dan kecerdasan majemuk, serta kami sudah bisa mengidentifikasi gaya belajar, jenis kecerdasan majemuk, dan arah minat kami yang selama ini kami belum tahu. Begitu kesimpulan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu. Nah, jadi sangat penting Bapak Ibu kita mengetahui atau mengidentifikasi potensi pada diri kita, khususnya untuk kehidupan sehari-hari kita. Silakan Bapak Ibu, di sini ada evaluasi untuk pembelajaran kita. Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada. Sudah? Sudah selesai? Oke, ini Bapak Ibu hasil dari nilai Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, kita beri untuk Pak Asani untuk jadi peringkat 1, kemudian bahasa peringkat 2 dan $2 peringkat 3. Yang lain yang belum masuk peringkat, jangan berkecil hati ya Bapak Ibu, karena kita semua punya gaya belajar dan kecerdasan berbeda-beda. Lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada kata-kata atau motivasi terakhir. Jangan pernah ragu dengan potensi yang ada dalam diri kita. Cobalah lihat kupu-kupu. Seandainya saja kupu-kupu memiliki keraguan-raguan, maka ia akan hidup dan mati sebagai seekor ulat bulu yang hanya bisa merangkak. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Untuk materi berikutnya nanti terkait tentang bagaimana hasil asesmen tadi bisa digunakan untuk jenjang karir.
cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.